kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, sebelum kita mengetahui tekniknya, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang, idealnya 5-9 orang. Nah, yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan dan paksaan, dan langsung, artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Nah, membimbing kegiatan diskusi dalam pembelajaran merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru, karena melalui diskusi siswa didorong untuk belajar aktif, belajar mengemukakan pendapat, berinteraksi, saling menghargai, dan berlatih bersikap positif. Melalui diskusi, peran guru yang dikesankan terlalu mendominasi pembicaraan dengan sendirinya akan hilang. Dengan diskusi, siswa dan guru sama-sama aktif. Bahkan melalui diskusi dapat memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran aktif. Hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan diskusi, terutama setiap individu dapat membandingkan persepsinya yang mungkin berbeda dengan temannya yang lain, membandingkan interpretasi maupun informasi yang diperoleh. Dengan demikian, melalui kegiatan diskusi yang dikembangkan dalam pembelajaran, setiap individu siswa dapat saling melengkapi, memperbaiki, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dipecahkan. Nah, tujuan dan manfaat dari diskusi. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran dilakukan untuk memberi kesempatan kepada siswa membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapat, saling tukar pemikiran untuk diperoleh kesimpulan bersama dari diskusi yang dilakukannya. Adapun tujuan dan manfaat diskusi antara lain, yang pertama, memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh peserta didik. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi, akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Nah, tahapan kegiatan diskusi. Diskusi dalam pembelajaran termasuk ke dalam salah satu jenis metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk terjadinya proses pembelajaran secara aktif dan efektif dalam rangka mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran. Oleh karena itu, agar kegiatan siswa diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa keterampilan dasar sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah atau pendapat. Yang selanjutnya, menganalisis pandangan siswa, kemudian meningkatkan kemampuan siswa, kemudian menyebarkan kesempatan berpartisipasi, lalu menutup diskusi. Nah, keunggulan
diskusi kelompok kecil antara lain yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi untuk kehadiran teman, maksudnya oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Nah, diskusi kelompok bermanfaat ganda, tidak hanya pengetahuan siswa yang bertambah. Diskusi kelompok kecil juga memupuk rasa kebersamaan dan berbagi sesama siswa. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam diskusi kelompok kecil, ada hal-hal yang harus dihindari oleh guru dalam memimpin diskusi kelompok. Hal-hal yang harus dihindari tersebut antara lain, yang pertama, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu banyak. Yang ketiga, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Yang keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang kelima, terlalu sering intervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sebetulnya tidak penting. Yang keenam, tidak memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Yang ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Dan yang terakhir, gagal menutup diskusi dengan efektif. Nah, kelemahan dari diskusi kelompok kecil sendiri antara lain yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, semua kekurangan tersebut dapat ditekan dengan rencana yang matang dan keterampilan guru mengarahkan, memberi petunjuk yang jelas, memahami kesulitan siswa, dan membagi perhatian pada semua kelompok. Nah, kesimpulannya, dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru dituntut untuk bisa mengatur jalannya diskusi sehingga metode diskusi tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, diskusi merupakan metode pembelajaran yang mengupayakan bagi semua siswa untuk proaktif dalam berpikir dan mengungkapkan pendapat. Untuk itu, pelaksanaan diskusi harus dilaksanakan dalam iklim terbuka yang memungkinkan semua anggota kelompok untuk berpartisipasi. Selain itu, selain itu, guru sebagai pembimbing diskusi kelompok kecil harus mempersiapkan jalannya diskusi kelompok tersebut dengan berbagai persiapan. Persiapan itu meliputi pemilihan topik diskusi yang menarik dan sesuai dengan indikator, perumusan masalah yang mengundang jawaban kompleks, memberi pengetahuan awal yang melatar belakangi topik diskusi, serta penetapan besar anggota kelompok dan penataan tempat duduk. Nah, saran untuk para guru ataupun calon guru, untuk itu guru diharapkan menguasai komponen keterampilan dalam memimpin diskusi kelompok kecil. Komponen-komponen keterampilan itu antara lain adalah memusatkan perhatian siswa maksudnya, agar diskusi tetap ke arah pada tujuan akhir pembelajaran, memperjelas masalah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis pendapat, kemampuan meningkatkan siswa dalam menyebarkan kesempatan berpartisipasi dan menutup diskusi. Sekian dari penjelasan saya mengenai teknik kemampuan membimbing diskusi kelompok kecil untuk para guru dan calon guru. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa.